Kami dari kelompok 3 SIA akan mempresentasikan penerapan Agile Development dalam proyek pengembangan aplikasi Rentopia, yaitu penyewaan barang. Eh, Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, nama saya Febrian Diputra dengan NIM terakhir 007 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Koba dengan NIM 220512141023. Perkenalkan, nama saya Dani Axel Bagus Tranto dengan nomor NIM 220512141026. Perkenalkan, saya Amalia Nazmi Hamida dengan NIM 220512141029. Saya Kumala Ibu Spaningrum dengan NIM 220512141030. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Rentopia merupakan platform penyewaan barang secara online. Rentopia mengadopsi Agile Development sebagai metodologi utama. Agile memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan kebutuhan pengguna yang dinamis. Kolaborasi antara tim berbagai fungsi ditekankan mematikan visi produk dan membutuhkan pengguna diutamakan. Iterasi dalam iklim memungkinkan pengujian dan perbaikan berkelanjutan, meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan kualitas produk melalui pengujian dan perbaikan terus-menerus menjadi fokus utama. Dan Topia berharap menjadi pemimpin dalam industri penyewaan barang online melalui adaptabilitas terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada pengertian metode software development. Software development adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Di dalam dunia developer, software development lebih dikenal dengan siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau yang disebut dengan software development life cycle. Next. Kemudian metode SDLC dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada waterfall, yaitu metode berurutan dengan fase-fase yang harus diikuti secara berurutan, termasuk pengumpulan kebutuhan, desain, implementasi, integrasi, dan pengujian, verifikasi, dan pemeliharaan. Kemudian yang kedua ada prototype, yaitu metode yang memungkinkan pembuatan model awal perangkat lunak untuk evaluasi sebelum pengembangan final. Kemudian yang ketiga ada agile, metode fleksibel dengan pengembangan dalam jangka pendek, adaptasi cepat terhadap perubahan, dan fokus pada kualitas tinggi. Yang keempat ada fountain, yaitu perbaikan dari metode waterfall dengan beberapa tahap yang dapat dilewati atau didahului. Next. Kemudian di dalam Agile Development ada 3 proses. Yang pertama ada framework Scrum, yaitu framework pengembangan produk berbasis Agile yang menekan kolaborasi tim, iterasi, dan follow kepada pelanggan. Ada 3 prinsip utama, yaitu transparansi, yang kedua refleksi, dan yang ketiga adalah adaptasi. Scrum terdiri dari 5 proses, yaitu product backlog, kemudian sprint planning, kemudian sprint dan daily scrum, kemudian sprint review, dan sprint retrospektif. Membantu tim menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan selalu relevan di pasar yang dinamis. Kemudian ada Kanban,
adalah kerangka kerja manajemen pekerjaan visual yang membantu mengorganisir alur kerja. Awalnya dikembangkan oleh Toyota, Kanban digunakan di berbagai industri termasuk pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada poin penting tentang Kanban. Yang pertama ada papan Kanban yang berisi to do dan done. Kemudian visualisasi aliran kerja. Kemudian kendali WIP, fleksibilitas dan responsif, kolaborasi dan komunikasi, peningkatan terus-menerus. Kemudian ada extreme programming, adalah model pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada coding dan responsif terhadap perubahan kebutuhan customer. Cocok untuk tim kecil hingga menengah dengan rekrutmen yang tidak jelas atau berubah cepat. Tahap ini terdiri dari planning, desain, coding, dan testing. Next. Kemudian pengertian Trello adalah sebuah task management atau aplikasi manajemen tugas yang didesain dengan sedemikian rupa sehingga bisa mempermudah kerjasama dengan tim. Ini tentu akan sangat membantu terutama untuk pengerjaan tugas-tugas yang melibatkan banyak orang sekaligus. Platform ini menggunakan sistem papan Kanban yang intuitif yang memungkinkan pengguna membuat daftar tugas, mengorganisasi tugas-tugas menjadi kartu-kartu, dan menggeser kartu tersebut melalui kolom-kolom yang mewakili status atau tahap berbeda dalam proyek. Next. Kemudian ada fungsi Trello. Visualisasi tugas, Trello memanfaatkan tampilan Kanban atau alat instruksi kerja untuk mengubah tugas abstrak menjadi elemen visual yang mudah dimengerti. Kemudian yang kedua ada kolaborasi tim. Dalam lingkungan kerja tim, Trello memungkinkan kolaborasi yang efisien. Anggota tim dapat berbagi papan, mengakses informasi, dan berkomunikasi melalui komentar pada kartu atau cards. Kemudian yang ketiga ada pelancakan kemajuan. Dengan menggeser kartu dari satu kolom ke kolom lainnya, kamu bisa dengan mudah melacak perkembangan tugas. Kemudian yang keempat ada prioritas dan penjadwalan. Trello memungkinkan memberikan label prioritas pada kartu untuk mengatur kartu dalam urutan tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu di sini terdapat fitur Trello. Fitur Trello terdiri dari beberapa, yaitu ada board, card, list, dan board menu. Board sendiri atau papan merupakan tempat untuk melacak informasi mengenai manajemen proyek, yang biasanya digunakan untuk proyek besar, yang digunakan sebagai papan untuk proyek dan mengatur alur kerja. Kemudian terdapat list. List merupakan arti kata dari sebuah daftar. List ini berfungsi untuk menyimpan kartu, tugas, dan potongan informasi tertentu yang tahap kemajuannya bisa diatur. List ini juga digunakan untuk membuat alur kerja dan merupakan tempat cards atau kartu itu sendiri yang dipindahkan dari tiap proses ke proses lain. Kemudian ada card. Card merupakan kartu yang merupakan unit papan terkecil, tetapi juga memuat informasi yang paling detail. Card sendiri dapat ditulis dengan berdasarkan apa yang perlu diselesaikan oleh tim tersebut. Untuk menggunakannya, kita cukup perlu memilih opsi tambahkan kartu di bagian bawah list. Kemudian yang terakhir terdapat board menu. Board menu board menu sendiri itu adalah menu papan dalam Trello yang merupakan kendali misi dalam manajemen proyek yang dilakukan. Pada menu tersebut dapat mengelola izin papan para anggota, melakukan kontrol, melakukan pengaturan, dan mencari kartu hingga membuat otomatisasi. Next. Agile Development dalam pengembangan aplikasi Rentopia. Rentopia sendiri menerapkan Agile Development dalam proyek pengembangan aplikasi untuk mengikuti perubahan pasar dan kebutuhan pengguna.
Rentopia berkolaborasi dengan tim berbagai fungsi untuk menjaga visi produk dan mengutamakan kebutuhan penyewa dan pemilik barang. Dan juga Rentopia menggunakan iterasi untuk menguji fitur-fitur baru dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Sehingga Rentopia bisa berharap bahwa dengan agile development mereka dapat menghasilkan aplikasi yang lebih berkualitas dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik tentunya. Next. Kemudian ada papan Kanban dalam pengembangan aplikasi Rentopia. Nah, di papan Kanban sendiri, di aplikasi Rentopia, dalam pengembangan aplikasi ini, perangkat lunak mereka untuk menerapkan agile development ini memungkinkan keterlibatan aktif tim, meningkatkan komunikasi, dan pemahaman tentang kemajuan proyek. Papan Kanban ini juga memberikan transparansi terhadap alur kerja yang memungkinkan penyesuaian prioritas tugas yang lebih fleksibel. Dan yang terpenting dalam bisnis peminjaman barang online. Selain itu, metode ini mempercepat siklus pengiriman barang dan meningkatkan kepuasan para pelanggan dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses pengembangan. Next. Oke. Kemudian ada aliran kerja papan Kanban. Di sini sudah terdapat beberapa lingkaran yang memuat beberapa tulisan, yaitu yang pertama review, to-do list, in progress, dan done. Aliran kerja papan Kanban ini merupakan alat yang efektif dalam pengembangan aplikasi Rentopia. Papan ini digunakan untuk mengorganisir dan membantu proses pengembangan proyek dengan jelas. Terdapat 4 kolom dan dalam papan Kanban tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu review, to-do list, in progress, dan done. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya X. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dalam pengembangan aplikasi Rentopia menggunakan metode Kanban. Kelebihan pertama adalah keterbukaan dan transparansi yang memungkinkan visibilitas penuh terhadap status proyek. Yang kedua ada fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan berbagai jenis proyek dan tim. Yang ketiga ada manajemen waktu yang lebih baik dapat meminimalkan overloading dan memprioritaskan tugas penting. Yang keempat ada responsif terhadap perubahan yang cepat untuk menyesuaikan perubahan permintaan. Yang kelima ada kualitas dan peningkatan berkelanjutan yang mengidentifikasi bottleneck dan peningkatan berkelanjutan. Yang terakhir adalah kolaborasi tim yang memfasilitasi kolaborasi tim dengan mudah. Next. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah keterbatasan untuk proyek terstruktur, kurang untuk proyek dengan struktur ketat. Yang kedua ada risiko overload pada tahapan proyek, fokus pada tugas individu dapat mengabadikan tahapan penting. Yang ketiga ada kemungkinan overload individu yang terlalu banyak tugas dalam WIP dapat mengakibatkan overload. Yang keempat, kurangnya pemantauan waktu nyata, tidak memberikan pemantauan waktu otomatis. Yang kelima, ada memerlukan disiplin tim, efektivitas tergantung pada disiplin tim. Yang terakhir, ada ketergantungan pada visualisasi yang tidak dikelola dengan baik, visualisasi bisa kacau. Next. Selanjutnya ada lampiran. Yang pertama ada lampiran dari Trello. Rentopia menerapkan kerangka kerja dalam pengembangan perangkat lunak agile development menggunakan Kanban. Website untuk menerapkan manajemen pekerjaan menggunakan website Trello. Ini adalah tampilan Trello dari aplikasi Rentopia kami. Next.
Selanjutnya ada lampiran dari Figma. Rentopia mengembangkan prototipe aplikasi UI UX menggunakan tool website Figma. Ini adalah lampiran tampilan Figma dari aplikasi Rentopia yang kami buat. Di sini saya akan menyampaikan hasil implementasi dalam menerapkan Agile Development dalam pengembangan proyek aplikasi Rentopia. Kita masuk ke dalam website Trello terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dari website Trello. Trello kami gunakan sebagai alat untuk menerapkan Agile Development. Dan kami dalam mengembangkan aplikasi Rentopia, kami menggunakan metode papan Kanban dalam penerapan Agile Development. Kanban sendiri terdapat 4 leads atau kolom atau aliran kerja yang diawali dari to-do list, yang kedua in progress, yang ketiga review, dan yang terakhir adalah done. To-do list dalam tahapan to-do list, tahapan ini merupakan titik awal dalam aliran kerja sistem Kanban atau tugas atau objek baru yang ditambahkan dan belum dikerjakan akan berada di dalam list ini. Lalu dalam list in progress, dalam tahapan ini adalah tugas atau objek yang sedang dikerjakan atau sedang diproses. Lalu dalam list review, dalam tahapan ini berisi tugas yang sudah diproses dan perlu pengujian apakah objek ini sudah beneran selesai atau sesuai dengan harapan kita, lalu masuk ke done. Dan ini adalah berisi dalam isinya dan tahapan ini adalah tugas atau objek yang telah kita selesaikan. Lalu masuk ke dalam tampilan Figma, website Figma, dan ini adalah tampilan dari website Figma. Figma merupakan website yang digunakan untuk prototipe UI UX suatu aplikasi. Dan kami mengembangkan proyek UI UX Rentopia menggunakan website Figma. Kami melakukan kolaborasi Figma dengan Trello untuk mengembangkan proyek Rentopia. Misalnya di sini, kita sudah membuat logo Rentopia. Lalu di di website Trello, logo Rentopia sudah masuk ke dalam list done. Lalu misalnya lagi, kita sedang mengembangkan fitur login. Bisa di open card lebih dahulu. Di sini dalam fitur login ada 2 orang yang sedang mengerjakannya. Bisa dilihat dari member juga. Di sini ada labelsnya, apa saja yang kurang atau sebagai tanda juga. Lalu di sini ada checklist suatu objektif dalam tugas ini. Lalu ada dates, yaitu tanggal deadline-nya. Attachment bisa berupa link atau file. Di sini ada cover, custom field. Di sini semua objektif yang sudah selesai bisa di checklist. Seperti sambutan selamat datang di Rentopia, kami sudah menyelesaikannya. Lalu mungkin ini belum 100%, sudah kita perlu untuk mengembangkannya lebih lagi kembali dan dicek ke dalam review untuk dipastikan kembali apakah perlu pengembangan lagi atau tidak. Nah, kita lihat ya di dalam Figma itu fitur login. Ini adalah fitur loginnya. Di sini ada ucapan selamat datang, lalu halaman login, kode OTP untuk mendaftar, lalu buat akun, verifikasi foto, verifikasi KTP, data berhasil, akun verifikasi. Seperti itu ya. Lalu kesimpulannya,
Dalam simulasi yang telah kami terapkan beberapa hari ini, kami mendapatkan pengalaman dan kendala yang kita juga dapatkan dalam simulasi penerapan Agile Development dalam pengembangan proyek aplikasi Rentopia, yaitu kami kelompok 3 sendiri, anggota-anggotanya masih perlu untuk belajar lagi dalam menggunakan alat yang kita gunakan, yaitu papan Kanban di dalam website Trole. Lalu, dalam penerapannya, anggota tim memerlukan anggota tim yang konsisten untuk mengisi proses masing-masing objek di dalam website Trole tersebut. Dan semua anggota tim untuk mengerjakan objek sesuai dengan objek yang mereka ambil. Di contohnya tadi ada dua orang tadi itu harus untuk selalu mengerjakan itu sesuai dengan job desk mereka yang mereka ambil. Lalu selebihnya, penerapan Agile Development dalam pengambilan proyek aplikasi Rentopia cukup membantu kami dalam objektivitas dan pengingat untuk semua anggota dalam pengembangan aplikasi Rentopia kami. Sehingga pengembangan aplikasi Rentopia kami dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang kita harapkan. Sekian presentasi laporan pengembangan perangkat lunak Rentopia menggunakan metode Agile Development dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami dari kelompok 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.